Ada beberapa kucing yang siap adopsi untuk bulan depan. Ini ada Munchkin, jadi bulunya pendek, kemudian hidungnya itu pesek, lihat tuh. Ini hidungnya pesek guys, karena dia persilangan dengan eksotik. Ini akan kita adopsikan bulan depan. Cuman adopsi atau cuma jual, Mas? Ya kan bahasanya kalau kucing kan open adopsi. Kan sama aja ngeluarin uang buat dapetin barang. Kucing kan juga barang. Ya sih, transaksinya ya sama. Iya. Jual beli. Iya kan, berarti Ya. jual beli kan? Jual beli. Berarti kan bukannya jual beli kucing gak boleh, Mas. Dan bahkan ada yang mengatakan haram. Oh ini agama nih. Iya, dari agama seperti itu. Oke lah sekalian, di video kali ini kita akan membahas adopsi kucing, Jual beli kucing itu katanya haram. Oke, biar kamu dan kamu juga Oke. ngerti. Udahlah, kita tutup dulu aja. Sekarang kita perdebatkan. Oke, ya. siap, Mas. Sambil duduk aja, Nak. Ya, siap. Yuk, Oke. duduk aja. Supaya kita bisa indah dalam menyampaikan argumennya. Oke, Ya. lebih santai. Lebih santai, yuk. Oke. Aku mewakili teman-temanku kemarin yang komen juga kan di konten ini sampean bahwa jual kucing itu haram. Oke. Nah, bahkan ada yang komen di YouTube sampean kan ada sampai marah-marah mengatakan kucing itu haram Mas jual belinya. Kok masih dijalankan aja? Karena aku ngerasa kayak, loh ini kucing kasihan kalau harus dijual belikan. Pada dasarnya kan konsep jual beli di kucing gitu Ha, kan, ha. ya. Itu kan sering kita konotasikan, kita aluskan bahasanya dengan istilah adopsi. Istilah adopsi ini sebetulnya nggak ada kalau kita ngomong masalah kemanusiaan ya. Kalau kemanusiaannya, saya punya anak nih, anak saya ya kucing tadi, karena saya memang sayang sama kucing gitu ya. Dan nggak mungkin saya mau menjual anakan saya mau menjual anak saya kan nggak mungkin. Iya. Iya kan? Iya, Ya, di situ. makanya saya adopsikan. Ketika saya mengopen adopsikan kucing saya, ketika perawatannya kan saya butuh banyak biaya nih. Ada biaya untuk makanan dia, untuk pasirnya dan sebagainya. Dan ini saya istilahkan dengan istilah ganti biaya pakan. Permasalahannya kan kita ambil barang, kita ambil kucing, ada yang keluar nih. Uang. Nah, uang toh yang keluar kan. Istilahnya kucingmu tak ambil, tak belinya, gitu kan. Nah, yang didasarkan bahwa kenapa kok jual beli kucing itu haram. Oke. Sekarang kita bicara mau yang mana nih? Dari sisi saya sebagai penyayang hewan, yang saya nggak mungkin menjual kucing, tapi saya istilahkan dengan open adopsi untuk mendapatkan uang. Dan bahasanya bukan harga, tapi mahar. Sama kayak gini nih, saya kawin dengan seorang wanita. Bahasanya apa? Biaya atau mahar? Kalau mahar kan kayaknya suci gitu ya, pernikahan gitu ya, kesucian pernikahan gitu ya. Tapi kalau harga, kok seakan-akan kayak prostitusi. Sebetulnya kan sama, cuma dengan niatan yang berbeda. Nah, yang ramai dibahas adalah dari segi agama. Oke, jual belinya. Jual belinya. Kalau agama kita nggak perlu membahas secara detail karena kita kan bukan ustadz nih. Betul. Tapi ya nggak apa-apa, kita diskusi goblok-goblokan aja. Yang penting masuk akal. Ada dasarnya juga pastinya. Iyalah. Ya, kita harus punya dasar kan. Kita ternak kucing menjualnya ini sudah berjalan hampir 5 tahunan. Kalau sampean tadi mengatakan jual beli kucing haram gitu ya. Dengan kata lain sampean mengatakan apa yang saya lakukan haram. Iya. Iya kan? Iya. Sampean kan sama aja menjudge seperti itu. Iya kan? Iya, karena sama aja kayak saya jualan narkoba, sama aja kayak saya jualan sabu, sama aja kayak saya jualan minuman keras, yang semuanya haram. Iya, karena dan secara nggak langsung sama mengatakan uang yang saya terima pun juga nggak ada keberkahan. Secara nggak langsung seperti itu, karena memang didapat dari hal yang haram. Iya kan? Pasti kan nanti ada runtutannya semuanya, gitu kan? Dan pastinya saya sebagai orang yang mengopen adopsikan atau menjual kucing dan beberapa teman lain, ada breeder di situ, ada catering di situ, pasti nggak terima lah. Ya karena memang itu udah resiko. Emang pertanyaannya emang beneran haram? Setelah aku baca pribadi dan ada beberapa yang itu menguatkan opiniku di dalam beberapa hadisnya juga, itu memang diharamkan. Pertanyaannya sahih nggak hadisnya? Ini hadisnya udah sahih, apakah masih bisa dibantah juga sampean? Kalau memang nanti saya kalah dalam diskusi ini, saya siap. Detik ini saya nggak akan mengadopsikan atau saya nggak akan menjual kucing-kucing saya lagi. Berarti akan stop adopsi ya? Akan stop. Tapi kalau memang nanti saya punya argumen juga dan argumen saya bisa dikatakan kuat juga, saya akan lanjut. Saya akan lanjut dan tolong bagi teman-teman semuanya, tolong saling menghargai pendapat. Aku coba bacakan Mas. Yang pertama itu dari hadis sahih. Sahih ya? Ini udah sahih ya. Jual beli kucing itu haram.
dari hadis riwayat Muslim nomor 1569. Sampai nomornya kelihatan, guys. Sama nomornya juga. Ini di apa nih? Di buku apa nih? Di kitab apa? Di kitab Abu Dawud. Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim itu kan. Ya. Nah, Rasulullah samani al-qalbi was-sinur. Yang artinya Rasulullah melarang harga kucing dan anjing. Udah, sampai itu dulu. Artinya menjual belikan. Betul, kan harga kan ada jual beli. Berarti kan dari uang ini udah haram. Itu Rasulullah yang bilang. Itu hadis yang bilang, Mas. Sahih. Nah, itu udah sahih. Apakah masih ada bantahan ataupun ada sanggahan dari sampean? Itu sih kalau menurutku. Gini, jadi pada dasarnya Rasul mengatakan seperti itu kan budaya ya. Maksudnya di situ dikatakan kalb, kalau memang kalb itu udah jelas anjing, ya. Bahasa kalb anjing itu udah dipakai di berbagai macam hadis, itu sudah seperti itu. Ya memang anjing kalb, ya kan. Tapi kalau sinur kita telisik dari bahasa ini ada agak perbedaan, Mas. Ini yang menjadikan banyak pandangan yang berbeda. Kata sinur sendiri itu bahasa Arabnya kucing. Kucing. Tapi kucing yang kayak gimana? Bahasa Arabnya kucing kalau sama cari di kamus itu bukan sinur, tapi kitun. Kemudian ada namanya sahabat Nabi, orang yang paling suka dengan kucing. Nabi menyebutnya dengan istilah Abu Hurairah. Abu Hurairah, iya. Yang artinya bapaknya kucing. Sinurnya mana di sini? Dan kata di sini Abu Hurairah artinya kan bapaknya kucing. Kenapa Nabi kok tidak mengatakan bapaknya sinur misalkan? Kenapa kok dia menggunakan kata-kata Hurairah? Kenapa? Karena pendapatnya berbeda, bahasanya berbeda. Sinur ini artinya kucing yang hutan, yang liar, yang di jalanan, yang nggak punya pemilik, ganas, yang nggak jinak. Ini sinur bahasanya orang Arab. Ada jenis-jenisnya, ada rasnya, cuman kan tetap saja kucing. Dan ini aku dikuatkan lagi sih, baca-baca lagi dari hadis juga ya. Sahih juga, hadisnya dituliskan naha Rasulullah an kulizi minas siba. Jadi Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. Bahasanya di situ memakan atau jual beli? Memakan, yang artinya dan ini dikiaskan oleh banyak ulama menjadi jika dagingnya aja haram untuk dimakan, maka jual belinya pun juga dilarang. Dari hadis riwayat Muslim juga. Ya. Jadi ini kita tidak boleh memakan. Ya kan? Ini di sini kan larangannya jelas, nggak boleh memakan. Ya kan? Jadi pertanyaannya, kita nggak boleh misalkan memakan tai. Ya, kita nggak boleh makan tai. Kita sepakat ya. Nggak boleh makan tai. Haram hukumnya. Kenapa? Karena najis. Karena menjijikkan. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya jual pupuk kandang, yang notabene itu adalah tai. Tainya kan tai dari kotoran hewan, iya kan? Ya, nggak apa-apa. Hewannya kan juga hewan nggak bertaring. Pertanyaan saya gini, tai ini halal nggak untuk dimakan? Hewan. Tainya nggak boleh kan? Jangan mau tai kambing kayak mau tai ayam mau tai sapi gitu kan? Kan nggak bisa. Kambingnya halal, kambingnya halal. Ayamnya halal. Sapinya halal. Pertanyaan saya, tainya halal nggak? Nggak bisa dong. Tainya haram, nggak boleh dimakan. Dan sampean pun nggak mau makan tai. Ya enggak lah. Misalkan juga waktu kemarin kita jalan-jalan ke Kelinci. Tainya dijual. Pipisnya dijual, air kencingnya, air kencing itu dijual. Katanya untuk pupuk, untuk sebagainya. Kelincinya halal mungkin. Pertanyaan saya, tainya jelas haram kan? Ini pasti, sudah pasti nih. Kita nggak mungkin debat kalau masalah tai kan? Kita bahas tai ngapain? Ini jelas diharamkan masalah tainya. Pasti. Tapi ketika saya menjual tai ini untuk pupuk, jelas nggak dimakan dong. Sama aja dengan kayak gini. Kita sepakat semuanya, nggak boleh atau haram makan daging kucing. Pertama bertaring. Dan yang kedua mungkin orang sayang. Dia menganggap itu adalah anaknya, saudaranya, sebagainya. Betul. Gitu kan juga bukan hewan untuk dikonsumsi juga, wajar gitu loh. Pertanyaannya adalah kalau memang kucing itu haram untuk dimakan, apakah menjadikan halal atau haram juga dalam jual belinya? Sama juga dengan tai. Kalau kucing bisa jadi karena ada bertaring tadi, Mas. Biasanya kan taring tadi, Mas. Bukan masalah taringnya. Taring mengakibatkan ke daging. Ini nggak boleh untuk dimakan. Kan hadisnya jelas, nggak boleh memakan. Hewan yang bertaring. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jual belinya kayak gimana? Sama dengan tadi saya akumulasikan, walaupun ini halal dagingnya, dia nggak bertaring. Ini halal loh dagingnya, dagingnya halal. Tapi jual beli tainya kayak gimana? Memang ada dua pendapat. Jual beli tai, ada yang bilang nggak ada masalah, ada yang bilang mengharamkan. Ada yang najis kok diperjualbelikan gitu kan. Tapi ini menjadi sebuah kontroversi kalau tai ini bermanfaat untuk pupuk. Dan ini kalau ada fungsinya kayak gitu, maka dia bisa menjadi halal. Kok bisa gitu? Karena dari segi manfaatnya.
Kalau Saman berkeyakinan jual beli itu haram. Kenapa? Karena berpedomannya pada hadis tadi. Ya kan? Saya juga punya pedoman. Saya juga punya dasar nih. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pasti ya. Kan? Dan saya bukan ulama. Saya akan mengutip ulamanya langsung nih. Ini buku nih guys. Ini yang sering kita jadikan rujukan. Ya. Ini fatwa Al-Imam An-Nawawi. Sengaja memang saya simpan buku ini buat kamu-kamu nih yang selalu menyotot hadisnya Imam Muslim gitu kan. Ada beberapa ulama juga yang memang saklek memang. Pokoknya hadisnya naha dilarang gitu kan. Naha dilarang. Kalau wasinur gitu kan ya. Tapi sinur ini bahasanya iya kucing, tapi bahasa kucing itu ada banyak di bahasa Arab. Ada kitut, ada alhur, ada sinur gitu loh. Kan kucing kan tetap kucing, Mas. Beda. Kan kesemuanya tetap kucing. Beda. Sinur itu kalau dalam artian kita kucing hutan. Kucing hutan, kucing yang masih galak. Saya kasihkan ke sampean pun akan digigit. Jelas, saya sepakat nggak boleh. Dengan bahasa sinur tadi itu. Tapi kalau kucing yang lain, kucing yang sengaja saya breeder, yang sengaja saya rawat, ini saya berpendapat halal. Kok bisa? Kok bisa? Ini Imam An-Nawawi, beliau membuat sebuah buku Fatwa Al-Imam An-Nawawi di halaman 76. Ini Kitabul Buyu, Bai'ul Makruh. Di sini ada ini. Masalah pertama itu Bai'ul Makruh bighairi hak batil. Jadi jual beli yang makruh tanpa ada yang benar dan yang batil gitu ya. Dan yang kedua, masalah kedua ini dia langsung memberikan sebuah konklusi. Yasihu Bai'ul Hurrah, artinya di sini sudah jelas kata-kata kucing. Tapi beda dengan bahasa hadisnya Nabi. Bahasa Nabi mengatakan sinur. Itu al-hurrah. Berarti kenapa tadi Abu Hurairah dipanggil Abu Hurairah? Ini dia langsung mengatakan yasihu, artinya sah. Bai'u, bukan bahasa adopsi, bukan bahasa mahar, tapi yasihu bai'u. Bai'u itu jelas artinya jual beli. Kemudian li'annaha tohironi, karena ini di sini mengatakan jual beli kucing sama kirdun. Kirdun itu monyet. Li'annaha, karena mereka tohironi, sama-sama tohir, sama-sama suci. Ya, muntafiun biha jami'ani syurutul. Jadi dia itu sudah melengkapi syarat hukum jual beli. Dari segi apanya? Hukum jual beli. Saya punya barang, sampean lihat barang saya sampean udah suka sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan nilai, saya kasihkan ke sampean. Kemudian sampean kasihkan uang ke saya, saling ridho birido, sampean mengatakan saya beli, saya jual, sah. Berarti seperti ada akadnya? Akadnya. Walaupun saya menggunakan bahasa istilah adopsi, walaupun saya menggunakan istilah mahar, sama-sama sahnya. Karena dalam hati kita, udah, ini memang jual beli gitu loh. Di sini dibahas lagi nih, wa fi Sahih Muslim. Ini di dalam Sahih Muslim, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkata, nah ini yang seperti yang sama bacakan tadi. Ya kan? Walahu takwilani, dan dia ada dua pendapat. Yang pertama, seperti yang sampai bilang tadi itu, karena nggak ada manfaatnya. Itu yang diharamkan. Itu yang mengharamkan, karena nggak. Ini banyak juga sih beberapa ustadz-ustadz yang memang udah senior, ustadz-ustadz yang sudah terkenal mengatakan nggak boleh jual beli kucing karena nggak ada manfaatnya. Ya, nggak boleh dimakan. Ya. Saya sendiri jual beli kucing juga bukan untuk dimakan. Kalau manfaat hanya untuk makan dan dimakan, maka kucing haram. Sudah pasti haram. Sudah pasti haram. Karena manfaat kita memberikan nilai manfaat hanya di kata makan. Tapi saya bisa loh memanfaatkan kucing ini untuk hiburan, untuk menemani saya, untuk mengisi waktu luang saya. Saya senang dengan kucing, meluangkan waktu luang untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Ini kan manfaat. Maka kalau seandainya ada manfaat, halal. Berarti dibolehkan. Yasihu, artinya yasihu itu boleh. Bai'u, bukan adopsi, tapi bai'u, jual beli sudah. Apakah orang-orang termasuk pemikiran-pemikiran yang kalau jual beli kucing itu haram, mungkin butuh untuk belajar baca lebih banyak lagi, Mas? Nah, pada dasarnya kalau saya kayak gini ya, mungkin kiblat kamu Ustadz A, dan mazhab A ini yang memang berpikiran manfaat hanya untuk makan. Silakan pegang pendapat kamu seperti itu. Betul. Tapi jangan mengkafirkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain, jangan mengharamkan orang lain. Cukup ini tancapkan ini di hati kamu aja. Gitu kan? Permasalahannya yang ada sekarang adalah sok ini dan sebagainya, sok memahami sebagainya. Kemudian ketika kita teman-teman yang jual kucing mereka mengatakan haram kamu. Berarti kalau kamu jual beli haram, hartamu nggak barokah. Itu nggak boleh. Memecah belah umat. Memecah belah umat ini jelas haram hukumnya. Berarti secara langsung dia seperti itu, dia udah haram juga kan? Iya kan? Kayak mencari musuh juga kan? Mencari musuh. Saya pun, kita pun yang menghalalkan untuk jual beli. Saya nggak bilang kata adopsi lagi sekarang udah. Langsung jual beli aja. Kalau saya untuk jual beli kucing, saya bilang sah dan itu halal. Dasar saya ini. Makanya kamu tuh beli bukunya, beli kitabnya. Nah, terakhir Mas, apakah
pendapat-pendapat ulama tadi itu bisa ditabrakan? Di dalam Muhammadiyah nggak ada kunut ya, nggak ada kunut di orangnya. Ini jelas-jelas dalam sholat loh ini. Apakah kita perlu benturkan? Kan nggak perlu. Kemudian ada juga orang NU tahlil, Muhammadiyah nggak ada tahlil. Iya sih, ya. Perlu nggak kita benturkan? Nggak perlu lah. Kenapa? Sama keyakinan kita masing-masing, pendapat yang kita ikuti masing-masing. Bisa nggak kita benturkan? Bisa. Nanti ketika kiamat kita akan pertanyakan, kita akan berdebatkan di depan Allah sekaligus. Wah, keren. Ini kata Gus Baha, bukan kata saya. Oh, ya. Ini kata Gus Baha. Untuk ada disclaimer ya, oke. Ini kata Gus Baha. Kata Gus Baha kan kalau bilang gitu, saya siap mendebatkan ini di hadapan Allah sekalipun. Wah, ini kata Gus Baha ini. Bukan kata saya. Gus Baha yang bilang ya. Gus Baha, bukan kata saya. Siap. Oke, seperti itu. Gitu guys. Udah.